warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SDN Pangandaran serta timnya, dan Bapak Ibu Guru SDN Baron 1 yang kami hormati. Dan mudah-mudahan apa nantinya yang akan dipaparkan oleh dari tim Parsana 2 sebagai SD penggerak, mudah-mudahan sebagai dasar untuk pengetahuan daripada sekolah penggerak. Dan begitu ya, Bu. Biar tidak terlalu lama, kita lanjutkan saja, kita berikan kepada yang berkenan. Untuk itu kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN Babon 1, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Babon 1, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang pada hari ini kita bisa bertatap muka, bertemu muka dalam rangka pengimbasan sekolah penggerak, khususnya sekolah saya SDN Parsana. Pengertian kurikulum yang mengikat secara universal. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Ada juga yang memaknai kurikulum sebagai jantung atau isi pendidikan, yaitu apa saja yang akan murid pelajari. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu, mulai dulu insya Allah selama saya jadi guru pasti ada namanya kurikulum. Karena kurikulum itu merupakan jantungnya. Apa yang harus dipelajari di murid, apa yang harus diberikan kepada murid itu ada di dalam kurikulum. Semua program ada di dalam kurikulum. Mudah-mudahan insya Allah semua guru sudah tahu bahwa semua yang ada di kurikulum itu adalah semua yang diprogramkan oleh kepala sekolah beserta seluruh guru dan stakeholder yang ada di SDN Babon ini. Selanjutnya, apa itu kurikulum sudah jelas Bapak dan Ibu tadi sudah dijelaskan ya. Mohon maaf terpaksa kami loncat-loncat karena ini mengingat waktu, biar dua teman saya bisa menggantikan nanti apa yang akan disampaikan. Sekarang peran dan fungsi kurikulum. Peran kurikulum yaitu sebagai pedoman dan acuan kita pada pembelajaran. Ada 3 peranan kurikulum yang dapat kita maknai Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Ini hubungannya dengan kurikulum merdeka ya Bapak dan Ibu. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan sebagai kontrol sosial. Jadi kenapa kurikulum sekarang berubah menjadi kurikulum merdeka? Sudah jelas Bapak dan Ibu. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Kalau tidak keliru, yang relevan dengan masa kini adalah zaman dulu.
dengan yang diamanatkan oleh dalam Undang-Undang Dasar 1945. Profil pelajar Pancasila berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan, termasuk menjadi acuan. Jadi acuannya untuk pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Jadi sejak dini murid kita dibentuk karakternya Bapak dan Ibu ya. Misalnya di kelas 1, karakter apa yang akan Bapak dan Ibu bentuk? Misalnya sopan kepada orang yang lebih tua, misalnya kalau jalan gendep Bapak dan Ibu seperti itu ya. Jadi sejak ini murid diperkenalkan dengan namanya karakter. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Bapak dan Ibu hafal ke-6 dimensi tersebut? Apa yang akan diambil? Sekolah terlebih dahulu membentuk tim khusus untuk proyek P5. Jadi tidak diserahkan ke guru kelasnya langsung. Jadi ada timnya Bapak Ibu, nanti bisa berkolaborasi dan bekerja sama dengan tim tersebut. Pemerintah menyediakan beragam contoh modul proyek yang semuanya itu bisa Bapak dan Ibu lihat dalam PMM. Di sana sudah lengkap, Bapak dan Ibu ada semuanya di dalam PMM. Dalam 1 tahun ajaran, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan sekurang-kurangnya. Yang di SD, 2 proyek dengan 2 tema berbeda. Jadi dalam 1 tahun, kita harus mengambil 2 tema yang berbeda. Apabila di tahun berikutnya masih mengambil tema yang sama, tidak apa-apa Bapak dan Ibu, tetapi harus ada peningkatan. Ada kelanjutannya, ada tindak lanjut dari tema yang sebelumnya diambil kalau memang mau mengambil tema dengan judul yang sama. Nah, ini dia 6 tema proyek yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama, kearifan lokal. Membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry, menemukan melalui eksplorasi tentang budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar atau daerah sekitarnya. Misalnya di daerah Baban, apa yang menjadi ciri khas di daerah Baban sini? Berkebun. Apa? Berkebun. Oh, berkebun. Ya. Iya, apa itu Pak? Mengambil tema ini kearifan lokal. Yang kedua, rekayasa dan teknologi. Berkolaborasi dalam melatih daya pikir kritis, kreatif, inovatif. Misalnya membuat kincir air, misalnya di kelas tinggi. Kalau di kelas rendah atau tidak bisa Bapak Ibu ya, karena karakteristik kulitnya berbeda. Yang ketiga, kewirausahaan. Mengidentifikasi potensi ekonomi yang ada di lingkungan sekitarnya. Dari tadi kan belum ada speakingnya ya. Mari berdiri Bapak dan Ibu. Biar tidak nyampe dulu terus ya Bapak dan Ibu ya. Biar relax, biar bergerak. Ayo Pak. Dengan gerakannya Bapak dan Ibu ya. Siap. Jadi belajar Pancasila kan Pancasila ada 5 sila, jadi 5 sama jadi 2. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global,
gotong royong